Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, masih bicara tentang pertempuran Nabi dan para sahabatnya melawan orang-orang kafir. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan perang Bani Qunaiqah. Baik, secara global kita akan jelaskan, baru kita baca. Bani Qunaiqah itu satu di antara 3 kabilah besar dari kabilah-kabilah Yahudi yang menetap di kota Madinah. Sebenarnya ada 10 kabilah yang menyebar baik di kota Madinah atau di luar kota Madinah sampai ke Khaybar. Tetapi yang saya katakan yang paling besar dari suku-suku Yahudi itu ada 3. Pertama Bani Qunaiqah, yang kedua Bani Nadir, dan yang terakhir Bani Quraidah. Itulah 3 kabilah besar yang menetap di kota Madinah. Lah 3-tiganya ini terhubung dengan perjanjian Piagam Madinah. Saat Nabi SAW hijrah, kemudian menyatukan kabilah-kabilah yang ada di kota Madinah untuk membuat semacam negara berbasis kota. Banyak orang-orang Yahudi tertarik dan bergabung dalam perjanjian. Lah perjanjian itulah disebut dengan Piagam Madinah. Lah di antara bulir-bulir kesepakatan dalam Piagam Madinah itu untuk saling membantu, terutama kalau seandainya ada musuh dari luar yang hendak menyerang kota Madinah, maka mereka harus bersatu, baik muslimnya ataupun Yahudinya, untuk menyerang musuh. Dan banyak poin-poin yang tertuang dalam perjanjian itu. Dan siapa yang berkhianat ada konsekuensinya. Lah di antara kabilah-kabilah Yahudi yang sangat maju secara ekonomi adalah Bani Qunaiqah. Dialah yang menguasai ekonomi kota Madinah. Karena Bani Qunaiqah ini punya pasar. Bahkan pasar induk, bahkan pasar terbesar yang ada di kota Madinah. Jadi semua orang-orang yang ada di Madinah, baik Muslim ataupun Yahudi, itu belanjanya di pasar Bani Qunaiqah. Dan siapa yang menguasai pasar berarti menguasai ekonomi. Makanya dari 3 kabilah itu yang paling makmur dari orang-orang Yahudi adalah kabilah Bani Qunaiqah. Mereka orang-orang yang kaya raya, banyak memiliki perkebunan, bahkan kotanya juga di benteng, sehingga mereka tidak pernah kekurangan makanan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya Bani Qunaiqah ini melakukan pengkhianatan dan merobek perjanjian. Bagaimana kisahnya? Yang melatar belakangi kenapa terjadi peperangan ini. Ada 2 riwayat. Pertama, karena seorang wanita muslimah. Ketika ada seorang wanita muslimah berbelanja ke pasar Bani Qunaiqah, pasarnya orang-orang Yahudi. Tiba-tiba kemudian di salah satu toko itu ada 2 orang Yahudi yang mempermainkan wanita itu.
meminta agar dibuka cadarnya dan melihat wajahnya. Tapi wanita muslimah itu sangat menjaga kehormatannya, tidak mau membuka wajahnya dan tetap menutupnya. Sehingga kemudian dua orang Yahudi penjaga toko ini membuat makar. Salah satu di antara mereka saat wanita ini lengah, kemudian diikat di salah satu besi yang terkait dalam kursi itu. Jadi saat wanita itu terbangun, maka kainnya robek sehingga nampaklah betisnya. Akhirnya wanita ini kemudian menjerit dan meminta pertolongan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa ada orang yang melecehkan dia di pasar itu. Lah kebetulan ada seorang sahabat lewat. Melihat kejadian itu, sahabat ini menghampiri. Kemudian wanita ini menjelaskan tanpa panjang lebar dengan mengisyaratkan robeknya pakaian dan menunjuk orang yang sudah melakukan hal yang tidak senonoh kepada seorang wanita muslimah. Kemudian wanita ini pergi. Begitulah sahabiah ini menjaga adab. Lain kalau wanita di zaman sekarang kemudian sedang diganggu, datanglah kemudian pahlawan yang menolongnya. Wow, itu kadang-kadang pahlawannya dirangkul kan, pegang-pegang. Wanita di zaman Rasul tidak. Setelah dia menjelaskan bahwa orang ini yang melecehkan dia, dia langsung pergi. Maka akhirnya kemudian sahabat ini langsung meminta pertanggungjawaban. Kenapa Anda melakukan ini? Tapi Yahudi ini justru malah tertawa terbahak-bahak. Akhirnya kemudian terjadi perkelahian. Lah seorang muslim ini, sahabi ini berhasil membunuh. Akhirnya matilah salah satu dari Yahudi yang menggagahi seorang wanita ini. Maka satu pasar kemudian bangkit dan mengeroyok sahabat ini sampai mati. Jadi dua-duanya mati. Pertama dia membunuh Yahudi. Kenapa demikian? Kenapa kok sahabat ini langsung membunuh? Tidak langsung membunuh sebenarnya. Dia sudah tanya baik-baik. Kenapa kau lakukan? Bukankah kita sudah terikat perjanjian? Kenapa kau lakukan seperti itu? Tapi kemudian dia malah mengejek dan mengatakan, apa urusannya dengan perjanjian itu? Aku tidak ada urusan dengan si Muhammad itu. Disitulah sahabat ini marah. Pertama, dia melihat ada seorang wanita muslimah dilecehkan. Kedua, ini sudah mulai merobek perjanjian. Makanya dibunuh. Tetapi orang satu pasar malah mengeroyok seorang sahabat yang menolong wanita itu, akhirnya mati juga. Tersiarlah kabar ini kepada Nabi. Maka Nabi SAW mengutus utusan agar diselidiki perkaranya. Setelah kemudian Nabi SAW mendapatkan kabar yang jelas tentang kasusnya. Berarti di sini ada dua kasus. Pertama, orang-orang Yahudi Bani Quraisy melecehkan seorang sahabiah, wanita suci. Yang kedua, ada upaya merobek perjanjian. Itulah yang menjadikan Nabi SAW bangkit akhirnya menyerang Bani Quraisy. Ini satu riwayat. Riwayat yang kedua, bahwa setelah Nabi SAW melakukan perjanjian dengan orang-orang Yahudi, entah masalahnya apa, tiba-tiba terjadi pembunuhan antara seorang Muslim dengan seorang Yahudi. Seorang Muslim ini membunuh seorang Yahudi. Akhirnya Muslim ini dibunuh juga. Apakah terkait dengan kasus pelecehan wanita? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas kemudian Nabi SAW mengundang tokoh-tokoh Bani Quraisy. Kenapa terjadi seperti ini? Tapi Nabi SAW adalah pendamai umat. Dia tidak mau ada kerusuhan.
Tapi Nabi SAW ingin menjalankan hukum sesuai dengan bulir perjanjian yang sudah disepakati. Kata Nabi SAW, karena ada di antara kami, maksudnya seorang sahabat yang membunuh di antara kalian, kami akan bayar dengan diat. Maksudnya kami akan membayar 100 ekor unta sebagai diatnya. Tapi pertanggungjawaban kalian terhadap pembunuhan seorang muslim kira-kira apa? Ketika Nabi SAW kemudian mengatakan seperti itu, marah orang-orang Yahudi. Kemudian mereka tidak mau bicara soal perjanjian lagi. Kemudian mereka mengejek Nabi SAW karena kemenangan dia dalam Badar, dengan mengatakan, kalian pantas menang di perang Badar karena orang-orang musyrik Arab itu tak pandai perang. Coba kalau seandainya musuh kalian kami, kata orang-orang Bani Qunaiqa, maka kulibas habis kalian. Ini kan sudah nantang namanya. Dengan tantangan ini otomatis Nabi SAW marah. Kemudian mempersiapkan pasukan. Ketika Bani Qunaiqa mendengar Nabi SAW mempersiapkan pasukan besar untuk menyerang Bani Qunaiqa, ingat, Bani Qunaiqa ini adalah orang Yahudi, dan dalam Islam itu Nabi SAW diberikan banyak keutamaan yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelum Islam. Apa itu? Salah satunya, Allah menanamkan perasaan takut kepada Nabi SAW dan para sahabat sejauh perjalanan 1 bulan. Makanya ketika orang-orang Yahudi mendengar Nabi akan menyerang, justru mereka mengalami ketakutan hebat. Awalnya sesumbar dan mengatakan, kalian menang di perang Badar wajar karena orang musyrik tak pandai perang. Coba kalau musuh kalian kami kulibas semua kalian. Ketika betul-betul ditantang oleh Nabi SAW, Anda jual kami beli, maka Rasul kemudian mempersiapkan pasukan, menggigilah orang-orang Bani Qunaiqa ini. Akhirnya mereka pun meminta agar Nabi SAW mengadakan perundingan. Maka Nabi SAW berangkat bersama Abu Bakar dan Umar menemui tokoh dari tokoh-tokoh Bani Qunaiqa. Lah ketika Nabi SAW berada di satu gedung yang disediakan untuk pertemuan oleh Bani Qunaiqa, entah setan apa yang masuk kepada para pembesar Bani Qunaiqa ini. Mereka menganggap ini kesempatan pas untuk membunuh si Muhammad. Akhirnya sebagian mereka membisikkan kepada yang lainnya, disuruh mengutus seseorang untuk membawa batu besar dan naik ke atas atap. Kemudian memerintahkan nanti batu itu kalau pas di kepala Nabi jatuhkan. Ini kan sudah buat makar namanya. Tapi Jibril datang menemui Nabi SAW memberitahu bahwa dia sudah dimakari orang-orang Yahudi dan akan dijatuhkan batu besar dari atap. Ketika Nabi SAW dihabari oleh Jibril, maka Nabi SAW pamit kepada Abu Bakar dan Umar tanpa memberitahu mau pergi ke mana, supaya tidak ada kecurigaan. Rasulullah yang mengatakan kepada Abu Bakar dan Umar, tunggu sebentar, saya ingin keluar. Itu siasat Nabi supaya tidak dicurigai. Padahal Nabi SAW itu ingin pulang dan mempersiapkan pasukan itu, dan itu tidak disadari orang-orang Yahudi. Bahkan Abu Bakar dan Umar pun tidak tahu siasat Nabi. Sampai akhirnya sudah lewat beberapa waktu, Abu Bakar dan Umar kehilangan Nabi. Kok keluar sebentar, kok lama dia kembalinya? Mulai curiga tuh. Akhirnya kemudian Abu Bakar dan Umar pun menyusul Nabi SAW. Rupanya Nabi pulang untuk mempersiapkan pasukan. Sehingga Abu Bakar dan Umar mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kita akan berunding dalam perdamaian? Kenapa Anda malah mempersiapkan pasukan? Maka Rasulullah SAW mengatakan, Jibril memberitahu bahwa mereka sedang membuat makar. Mereka sudah menyuruh seseorang membawa batu besar untuk menimpakan di kepalaku. Makanya mereka sudah tidak bisa ditolerir. Kami akan menyerangnya. Makanya Nabi SAW mempersiapkan satu pasukan besar untuk menggeruduk Bani Qunaiqa ini. Mendengar Nabi SAW menggeruduk Bani Qunaiqa, maka Bani Qunaiqa langsung berhamburan lari menuju gerbang-gerbang mereka.
Karena mereka kan orang Yahudi suka buat benteng. Dan di dalam benteng itu penuh dengan makanan. Artinya kalaupun mereka berhari-hari dalam benteng itu, walaupun sampai 2-3 bulan dalam benteng itu, mereka tidak akan kelaparan. Karena memang mereka orang kaya. Ya. Akhirnya Nabi SAW betul-betul menyerbu dan mengepung benteng Bani Quraiko. Sudah berlalu 20 hari dalam pengepungan, ada yang mengatakan 40 hari dalam pengepungan. Dimulai dari bulan Syawal, kemudian sampai pertengahan bulan Dzulqa'dah. Juga tidak bisa merobohkan benteng itu. Akhirnya Nabi SAW bersiasat. Orang Yahudi itu suka dengan harta dan cinta dengan kebun mereka. Untuk memancing mereka, kita rusak kebunnya. Maka Nabi SAW kemudian memerintahkan sebagian para sahabat untuk merusak kebun-kebun orang-orang Bani Quraiko. Disitulah Bani Quraiko menjerit dan meminta supaya Nabi tidak menghancurkan kekayaan mereka. Ketika itu akhirnya mereka pun keluar, utusan mereka untuk berunding dengan Nabi SAW. Lah disinilah peran munafik muncul. Siapa? Abdullah ibn Ubay ibn Salul berpura-pura bijaksana, padahal dia pro dengan orang-orang Yahudi Bani Quraiko, padahal dia kan pemimpin Khazraj. Dia mengatakan kepada Nabi SAW agar Rasul lembut dengan mereka, tidak menghukum mereka dengan keras, tidak membunuh mereka. Maka Nabi SAW mensepakati sebagian ide daripada Abdullah ibn Ubay ibn Salul, tetapi Rasul SAW meminta agar seluruh Bani Quraiko mereka hengkang dari kota Madinah, diusir keluar dari kota Madinah. Saya tidak akan mengeksekusi mereka, tetapi saya minta mereka angkat kaki. Beda dengan kelakuan Bani Quraidah. Kalau Bani Quraidah kan dibunuh tuh oleh Nabi SAW, karena memang case-nya beda. Case-nya Yahudi Bani Nadir, Bani Quraidah dengan case-nya Bani Quraiko ini berbeda. Karena Bani Quraidah ini, kenapa oleh Nabi SAW tidak diusir dari kota Madinah, bahkan dibantai sampai mati? Karena keberadaan Bani Quraidah itu membahayakan seluruh orang yang ada di kota Madinah. Dia bersiasat dengan musuh Nabi SAW di Ahzab, orang-orang musyrik Arab, kemudian berkhianat membuka gerbang supaya musuh masuk ke dalam kota. Itu kan pengkhianatan namanya. Sempat saja mereka masuk gerbang, bisa habis dibantai kaum muslimin dalam kota. Makanya pengkhianatan Bani Quraidah ini berbeda. Wajar kalau seandainya setelah perang Ahzab dimenangkan karena pertolongan para malaikat, di mana dikirimkan angin yang sangat kencang sehingga menghempaskan tenda dan mengusir kuda-kuda, serta menerbangkan makanan-makanan bekal mereka, sehingga mereka kelaparan, terpaksa menarik pasukan mundur. Maka setelah kejadian ini Rasul memenangkan perang Ahzab, perang Khandaq. Disitulah Nabi kemudian mandi. Setelah mandi, saat dia mandi Jibril datang, kemudian memberitahu, kami para malaikat belum membuka baju zirah-zirah kami. Kenapa kau buka baju zirahmu? Pakai lagi. Kemudian Nabi SAW memakai lagi pakaian zirahnya dan menghunuskan pedang, dan Jibril memerintahkan agar Rasul menyerang Bani Quraidah. Kenapa? Karena dia berkhianat, bersekongkol dengan musuh untuk menghancurkan kota Madinah. Makanya setelah Bani Quraidah dikepung, tidak ada hukuman lain kecuali dipenggal semuanya. Kan beda case-nya. Yang satu membahayakan orang, satu kota Madinah dibahayakan Bani Quraidah. Tapi Bani Quraiko ini tidak. Dia hanya melecehkan seorang wanita saja. Makanya pertimbangan itulah Nabi SAW akhirnya memberikan kelonggaran kepada Bani Quraidah. Aku tidak akan membantai kalian, tetapi tolong angkat kaki dari kota Madinah. Maka sejak itulah orang-orang Yahudi Bani Quraiko berjumlah 700 orang keluar dari Madinah. Inilah peperangan pertama yang dilakukan oleh Nabi SAW melawan Yahudi. Karena Rasul berperang melawan Yahudi itu 4 kali. Pertama perang Bani Quraiko, yang kedua perang Bani Nadir, yang ketiga perang Bani Quraidah, dan yang terakhir perang Khaybar.
Setelah perang Khaybar dimenangkan kaum muslimin, murni tidak ada satupun Yahudi yang boleh hidup di kota Madinah. Setelah Khaybar dimenangkan kaum muslimin. Ya. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana pertempuran ini disebabkan oleh seorang wanita. Dari sini ada faedah bagaimana Islam itu memuliakan seorang wanita. Gara-gara satu wanita 700 Yahudi diusir. Kalau bukan memuliakan wanita apa namanya? Dan bagaimana wanita di zaman itu mempertahankan aurat mereka? Di zaman itu gara-gara sobek nampak paha saja sudah nampak betis saja sudah sedemikian hebohnya. Karena itu sebuah aib di masa itu. Tapi di zaman sekarang mana ada nyobek sendiri? Bukan disobek orang, dia sobek-sobek sendiri itu pakaiannya kan. Kadang-kadang atas pula di jilbab, bawah pula tak di jilbab. Itu yang banyak di zaman sekarang ini. Kadang-kadang persis seperti sabda Rasul bahwa akan ada zamannya, ada dua kaum yang tidak ada di zaman Nabi. Semua ada di zaman setelah Nabi wafat. Dan mereka tidak akan masuk surga, bahkan mencium surga pun tidak bisa. Kemudian Rasul menyebutkan tentang seorang wanita yang berpakaian tapi telanjang, berjalan berlenggak-lenggok, di kepalanya seperti punuk unta yang bergoyang. Mereka tidak akan masuk surga dan mereka tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga itu sejarak sekian dan sekian. Lihat bagaimana di sini Nabi SAW menjelaskan bahwa akan ada wanita-wanita seperti itu. Bahkan teringat dengan satu kisah yang mungkin hampir mirip dengan kisah perang Bani Qunaiqah ini. Di zaman Khalifah Abbasiyah, setelah runtuhnya Bani atau Khalifah Umayyah, kan kita tahu bahwa setelah Khulafaur Rasyidin 30 tahun lamanya, maka berganti eranya menjadi era kerajaan. Lah raja pertama dalam Islam itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Kerajaannya disebut kerajaan Umayyah. Tapi kemudian runtuh dan berkuasalah kerajaan Bani Abbasiyah. Lah salah satu khalifah dari Khalifah Abbasiyah ada seseorang yang bernama Mu'tasim. Yang sebelumnya khalifah bernama Wathiq, yang sebelumnya bernama Khalifah Ma'mun. Jadi pertama Khalifah Ma'mun, kemudian diganti Wathiq, kemudian diganti Mu'tasim. Tiga-tiganya berakidah sesat, Mu'tazilah. Di tiga raja inilah ulama ahli sunnah ditangkap, bahkan dibantai, kemudian kaum muslimin disandra akidahnya, dan mereka harus mengikuti akidah sesat Mu'tazilah dan meninggalkan akidah ahli sunnah. Termasuk korbannya adalah Imam Ahmad Ibnu Hanbal, di penjara di 3 kurun kekuasaan. Imam Ahmad itu ya, di zaman Khalifah Ma'mun ditangkap, kemudian di zaman Khalifah Wathiq di penjara, sampai di zaman Khalifah Mu'tasim pun masih di penjara. Bahkan Imam Ahmad itu sampai sebagian tulangnya retak dan lumpuh. Itu gara-gara siksaan di penjara. Tapi ada yang lebih tragis daripada Imam Ahmad, seperti Muhammad ibn Nuh, mati dalam kondisi mengerikan. Ulama besar di zaman itu. Kemudian Al-Imam Al-Buwaiti itu masih kawan daripada Imam Syafi'i, juga terbantai dalam fitnah ini. Kemudian juga yang lebih parah lagi adalah Nu'aim ibn Hammad. Subhanallah, tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan, langsung dikuburkan. Padahal dia ulama dunia. Nu'aim ibn Hammad ini karyanya banyak sekali dan dibaca oleh ulama-ulama, bahkan para talabatul ilmi hari ini kitabnya. Nu'aim ibn Hammad itu. Dan Imam Ahmad sebenarnya juga difatwakan minta dibunuh. Cuman masalah Imam Ahmad itu kan murid-muridnya banyak di Baghdad itu. Kalau sampai dia terbunuh, murid-muridnya bisa bangkit, bisa chaos negara. Makanya mereka tidak membunuh Imam Ahmad, cuman ingin membunuh pelan-pelan dengan cara menyiksanya. Lah di saat kekuasaan Khalifah Mu'tasim, Khalifah Mu'tasim ini berhasil menyerang kerajaan Amuriyah. Jadi Khalifah Mu'tasim ini berhasil menyerang kerajaan Amuriyah dan tunduk kepada kaum muslimin.
Padahal khalifah-khalifah sebelumnya tidak bisa mengatasi daulah Amuriyah ini yang selalu mengganggu kaum muslimin. Tentu ada kasus, ada hikmah di balik kasus. Jadi di Amuriyah itu orang-orang kafir yang ada di sana, orang-orang Nasrani. Jadi ada seorang wanita yang dilecehkan oleh tentara dari tentara Romawi Nasrani. Karena letaknya kan di Syam. Sementara Imam Ahmad dan Khalifah Mu'tasim itu di Baghdad di Irak. Kan jauh antara Irak dengan Syam itu. Nah, kerajaan Amuriyah itu ada di Syam. Jadi ada seorang wanita dilecehkan oleh seorang tentara dari tentara Romawi. Kemudian dia pun berteriak-teriak karena akan dilecehkan. Dia mengatakan, ya lal muslimin, ya lal muslimin wal wa mu'tasimat. Diulang-ulang kalimat itu. Tolonglah kami wahai orang-orang muslim, tolonglah kami wahai orang-orang muslim, tolonglah kami wahai Khalifah Mu'tasim, wahai Khalifah Mu'tasim, tolonglah kami. Mana dengar teriakan wanita ini, satu di Syam, satu di Irak, kan beda negara, ya. Tapi rupanya Allah Subhanahu wa taala mendengar. Entah caranya bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahu Khalifah Mu'tasim, tiba-tiba ada seorang muslim lewat di situ. Melihat ada seorang wanita yang dilecehkan dan memanggil-manggil khalifah agar diselamatkan, dia pun kemudian langsung pergi dan berangkat perjalanan 1 bulan dari Syam ke Irak, ke Baghdad. Untuk apa? Memberitahu pelecehan itu. Ketika sampai kemudian di istana Khalifah Mu'tasim, dia menghadap kepada khalifah, kemudian mengatakan, ya khalifah, kedatangan aku sebulan perjalanan dari Amuriyah sampai ke Baghdad ini hanya satu tujuan. Apa itu? Ingin memberitahu anda bahwa di Amuriyah sana ada seorang wanita memanggil-manggil dirimu dan meminta tolong karena sudah dilecehkan kehormatannya. Oh, Mu'tasim marah. Akhirnya kemudian Khalifah Mu'tasim mengirim surat kepada sekretarisnya, tulis, sampaikan kepada kerajaan Romawi di Syam itu, biar sampai surat ini ke rajanya. Isi suratnya dari Mu'tasim, khalifah kaum muslimin yang ada di Baghdad. Kepada Raja Romawi, aku mendengar ada seorang wanita dari wanita-wanita muslimah yang kalian lecehkan. Kalau kalian tidak minta maaf dan mengganti rugi kepada wanita itu, kami akan serang dengan tentara, awalnya dari kalian, akhirnya dari kami. Takut-takuti, dan kalian pasti kuhabisi. Bergetarlah ini pemimpin Romawi ini, karena bagaimanapun kekuasaan kaum muslimin yang ada di Baghdad itu besar. Akhirnya kemudian, kan Khalifah Romawi tidak tahu peristiwanya seperti apa. Tetapi kemudian setelah diselidiki, memang mereka yang salah, tapi mereka tidak mau minta maaf. Sejak itulah Khalifah Mu'tasim mempersiapkan pasukan. Bahkan ketika itu dia melepaskan Imam Ahmad, karena demi satu tujuan, menyelamatkan wanita itu, dan dijadikan alasan untuk menyerang Amuriyah. Kalau Imam Ahmad tidak dilepaskan, nanti murid-muridnya tak mau ikut. Maka kemudian Khalifah Mu'tasim membuat dekret semacam pengampunan kepada Imam Ahmad, supaya Imam Ahmad dikeluarkan dari penjara dan dibiarkan hidup bebas. Tentu murid-muridnya senang kan begitu ya, tokohnya dikeluarkan dari penjara walaupun sudah pada lumpuh tuh tangannya. Akhirnya bergeraklah pasukan Baghdad menuju Amuriyah. Menanglah dalam peperangan ini. Itulah jasanya Khalifah Mu'tasim, bisa meruntuhkan negeri Amuriyah yang dikuasai oleh Romawi. Inilah kenapa Imam Ahmad tidak dendam kepada Khalifah Mu'tasim. Walaupun dia sudah disiksa habis-habisan, difatwakan oleh Ahmad bin Abi Du'ab akan dibunuh, tapi karena jasanya besar, bisa membuka kota Amuriyah dan mengalahkannya, dan di bawah kekuasaan kaum muslimin,
Makanya Imam Ahmad hanya mendoakan terbaik kepada Khalifah Mu'tasim dan mengatakan lau kana li da'watun mustajab la da'autul Mu'tasim. Kalau aku punya doa yang diijabah Allah, pasti aku akan berikan doa terbaik kepada Khalifah Mu'tasim. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Tapi lihat, gara-gara seorang wanita juga kan dalam kisah ini, akhirnya satu Amuria diserang kaum muslimin dan ditaklukkannya. Jadi Islam itu betul-betul menghargai nyawa, menghargai kehormatan. Ya, bukan hanya perempuan saja, bahkan laki-laki juga dibela oleh kaum muslimin. Ini kan cerita seorang wanita, bahkan laki-laki juga sama. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, walaupun dia berkuasa 2 tahun saja, tetapi negara-negara di luar itu sangat menghormati Umar bin Abdul Aziz. Mereka menjuluki itu Raja Soleh namanya, Raja Baik. Semua menghormati. Karena memang Umar bin Abdul Aziz terkenal kebajikannya di tengah-tengah masyarakat. Dialah yang melumpuhkan kekuasaan orang-orang kaya di Baghdad, dimiskinkan dan kemudian uangnya disebarkan di tengah-tengah fuqara wal masakin. Kemudian diterapkan sistem zakat dan dihapuskan sistem pajak. Kemudian dia berusaha untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang tertinggal. Sampai baru 1 tahun kekuasaannya tidak ada orang yang menerima sedekah. Subhanallah. Kalau Indonesia diterapkan seperti Umar bin Abdul Aziz, tidak ada orang yang minta-minta di jalan itu, ngantri-ngantri gas, ngantri-ngantri beli beras, nggak ada ngantri-ngantri pom bensin. Ya. Kalau seandainya Bapak Prabowo ini seperti Umar bin Abdul Aziz, kalau seandainya, tapi kan bukan. Ya. Bayangkan Umar bin Abdul Aziz, keluarganya disikat. Siapa yang korupsi, keluarganya disikat. Yang memanfaat jabatan kemudian menjadi kaya raya, semua disikat, sehingga dimiskinkan semua orang-orang kaya yang bermasalah. Dan dibagi-bagikan hartanya kepada orang-orang miskin dan membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Makanya di zaman itu tidak ada orang miskin yang dulu tiap tahun mereka menjadi peminta sedekah, sekarang mereka justru pemberi sedekah. 2 tahun kekuasaan Umar bin Aziz, rakyatnya makmur, sampai sebagian ulama menganggap Umar bin Abdul Aziz itu Imam Mahdi yang keluar. Walaupun pendapat ini salah, karena Imam Mahdi itu keluar di akhir zaman. Ya, tapi ada ulama yang sampai berpendapat seperti itu. Saking adilnya gitu ya dalam memerintahkan kaum muslimin di masanya. Jadi satu hari Umar bin Abdul Aziz ini dia mengirim pasukan, seorang, karena ketika itu ada konflik sedikit antara kerajaan Romawi dengan kerajaan kaum muslimin. Ada masalah lah intinya yang harus diselesaikan. Sehingga Umar bin Abdul Aziz ketika itu mengirim warning kepada kerajaan Romawi, karena kalian sudah melakukan kesalahan, kalian harus membayar upeti kepada kami. Kalau tidak kami serang. Ketakutan nih pemimpin Yahudi ini. Dari situ kemudian Umar bin Abdul Aziz mengutus utusan untuk mengambil upeti itu. Ketika sampai di istana khalifah, di istana kerajaan Romawi, tiba-tiba dari sayup-sayup kejauhan terbawa angin ada suara orang mengaji. Jadi utusan ini heran, kenapa di istana ada orang ngaji? Akhirnya penasaran, dicari suara yang ngaji itu. Rupanya ada penjara di sekitar istana itu. Setelah kemudian diselidiki sama dia, orang ngaji itu rupanya orang buta, dan dia diperintahkan setiap hari untuk mengadon roti. Karena buta itulah pekerjaannya setiap hari. Jadi sambil suntuk dia ngaji, baca Quran. Rupanya oleh utusan ini kedengaran gitu kan, dicari rupanya orang buta. Disitulah ditanya. Ketika mengucapkan salam, kaget orang buta ini. Apakah di sini ada Muslim di negara kafir katanya? Kata utusan ini, ya saya Muslim, saya diutus oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Saya ingin tanya, kenapa kok di sini? Dia cerita dulu sebelum Khalifah Umar bin Abdul Aziz,
Ya. Khalifah sebelumnya mengirim pasukan untuk melawan Romawi dan kami kalah. Kami dibantai semuanya kecuali saya yang masih hidup. Akhirnya saya ditangkap, kemudian saya dicongkel kedua mata saya sehingga saya buta. Kemudian saya dipekerjakan secara paksa selama 10 tahun lamanya. Maka dari situ utusan ini menangis. Kemudian dia mengatakan, engkau akan mendapatkan keadilan dari khalifah. Kemudian pergi. Ya. Masuk ke dalam istana. Tadinya dia sumringah karena akan mendapatkan upeti. Mukanya sudah berubah tuh. Jadi sang khalifah ini, pemimpin Romawi ini kaget dan mengapa, kenapa kau murung wajahmu, wahai utusan? Kemudian dia menceritakan, kalian menyembunyikan sesuatu dari kami. Kalian sudah melecehkan bangsa kami, para mujahid. Ada seorang muslim di sini selama 10 tahun terperangkap, kalian siksa dan kalian memang tidak punya kemanusiaan. Kalau kalian tidak mengeluarkannya dan tidak minta maaf kepadanya, aku akan laporkan kepada khalifah dan kuyakinkan pasti kalian akan diserang habis-habisan, katanya. Akhirnya kemudian sang raja ketakutan dan utusan dipulang, diberitahu Umar bin Abdul Aziz. Rupanya betul Umar bin Abdul Aziz persis seperti prediksi utusannya ini, menulis surat kepada sekretarisnya. Isi suratnya agar sang raja membebaskan mujahid itu, kemudian minta maaf dan jadikan manusia terhormat. Kalau tidak kami akan utus pasukan, awalnya dari kalian, akhirnya dari kami, dan kalian tidak bisa lari. Karena Raja Romawi itu sangat menghormati Umar bin Abdul Aziz dan juga sangat takut dengan kaum muslimin di kala itu. Akhirnya kemudian berjanji untuk mengeluarkan mujahid ini dan memuliakannya. Sampai baju kebesarannya itu, saking takutnya dengan Umar bin Abdul Aziz, baju kebesaran Romawi ini dilepas. Kemudian diletakkan kepada orang buta itu. Dan itu bentuk penghormatan gitu ya, mendapatkan baju seorang pemimpin Romawi. Tetapi setelah dipakaikan malam itu, ketika orang buta dan juga seorang utusan ini hendak kembali ke Baghdad, mendengar berita Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia. Jadi sang utusan ini mengatakan kepada sang khalifah bahwa khalifah kami meninggal dunia. Subhanallah, tanggapan pemimpin Romawi ketika itu, karena dia walaupun Romawi orang kafir tapi dia orang adil. Dia mengatakan sekalipun dia sudah meninggal, tetap janji saya menghargai orang buta ini tetap berlaku. Pulanglah, ambillah sebagian harta ini dan ucapkan terima kasih kepada khalifah kalian. Pulang. Lihat, seorang buta, laki-laki dibela juga. Karena bagaimanapun Islam ini satu badan, satu tubuh. Kalau salah satu dari anggota badannya luka, maka akan merasakan sakit seluruh tubuhnya. Lah begitu juga, tidak sempurna seorang mukmin beriman kepada Allah sampai mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Begitulah hadis ini dipraktekkan di zaman itu. Kok di zaman sekarang apalagi soal uang, uang tak kenal saudara, Bu. Tak kenal orang tua, tak kenal kawan, kenalnya hanya pemegang saja. Nah ini bagaimana di zaman sekarang sudah tidak ada kecintaan kepada muslim satu dengan yang lainnya. Kalau dulu luar biasa, sampai mengerahkan satu pasukan negara untuk menolong satu orang buta. Dan sebelumnya bayangkan satu negara dihancurkan Amuriah gara-gara seorang wanita dilecehkan. Bahkan di zaman Rasul dalam perang Bani Quraizah, gara-gara seorang wanita 700 orang-orang Yahudi Bani Quraizah terusir dari kabilahnya, keluar ke Syam, ada yang ke Khaybar. Pokoknya mereka menyelamatkan diri. Inilah sebenarnya gambaran peperangan Bani Quraizah ini, Bu. Ya, Ibu nanti baca sendirilah. Kurang lebih yang saya ceritakan ini saya rangkum saja biar tidak bingung ketika membaca, ya. Baik, itulah rangkumannya. Sampai di sini saja, Bu. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang bertanya.